dia juga pernah di situ dan dia menjadikan dirinya sebagai objek penelitian. Jadi dia ngerangkul saintis yang lain terus yuk cek gue yuk gitu. Nanti kita bikin ini gitu. Karena dia merasa bahwa selama dia hidup itu dia painful terus karena dia nggak cocok sama ibunya gitu. Jadi kayak ya kan habis berantem gitu atau dia di judge sama ibunya itu kan pain tersendiri gitu ya. Dan itu tuh kayak dia bilang itu yang bikin orang tuh nggak pengen hidup lagi gitu. Hai Lovers, balik lagi dengan kami di YouTube channel Dian Wisnuwardani. Hari ini saya berdatangan dua orang tamu spesial, yaitu Mbak Rika dan Mbak Upi. Kita berikan tepuk tangan dulu. Hari ini kita mau ngomongin apa nih? Katanya dengar-dengar tadi regulasi emosi ya, Mbak Rika? Mau ngomong soal regulasi emosi. Akhir-akhir ini istilah itu ngetren banget kan. Iya, Gue nggak bisa meregulasi emosi, anak gue nggak bisa meregulasi emosi. Jadi kayak kepengen ngebahas supaya orang jadi lebih paham apa yang diomongin gitu ya. Ketimbang oh regulasi emosi itu buat yang marah-marah gitu kan. Taunya cuma gitu dong. Nah pengen ngasih tahu sebenarnya lebih luas lagi regulasi emosi itu apa. Oke. Jadi sebenarnya regulasi emosi itu apa Mbak Rika? Langsung ditanyain ya. Langsung ditanya aja. Kenapa perlu diregulasi sih? Sebenarnya emosi itu tidak ada yang negatif ya. Tapi kenapa perlu diregulasi? Karena kadang-kadang ada hal-hal yang menyebabkan seseorang itu jadi sulit meregulasi emosinya. Kenapa? Ini kita artinya dulu ya. Regulasi emosi itu kan sebenarnya kayak mengendalikan atau mengatur emosi gitu. Tapi untuk mengatur emosi itu kita butuh paham apa sih what happened with us gitu. Karena kayak emosi yang meletup-letup atau dikit-dikit sensitif, dikit-dikit nangis atau nangis tanpa sebab itu kan sebenarnya tanda-tanda atau warning kalau kita tuh tidak dalam a good mental health gitu. Jadi kalau nggak ada regulasi emosi mungkin mental health tuh jadi sulit ya gitu. Itu kenapa di Kemang itu di Brawijaya Kemang itu mereka datang ke kami dengan keluhan sulit untuk meregulasi emosi gitu. Nah, yang sulit diregulasi adalah bukan emosi pada umumnya, tapi kayak mereka udah cenderung tadi kalau 0 sampai 100 mereka udah sering di 100 gitu. Tidak bisa meregulasinya. Maksudnya emosi itu dirasakan harus sampai 100 ya tadi kayak kalau kita bicara tadi kayak orang yang rame di pergaulan gitu terus ada suaranya lebih tinggi kayak gini gitu di antara yang lain gitu. Nah, sebenarnya itu udah tanda-tanda bahwa dia perlu meregulasi emosinya. Karena kalau dia bisa meregulasi emosinya actually dia akan bisa lebih tenang, lebih kalem sehingga dia tidak selalu harus dalam kondisi negatif gitu. Berarti artinya kalau ada orang yang nadanya lebih tinggi, terus aku berusaha merendahkan suaraku supaya nggak lebih tinggi dari mbak-mbak. Itu sebagai salah satu ciri. Bukan sih, suaranya meninggi dan tidak enak didengar gitu. Oh, oke. Jadi kayak kalau bercanda itu misalnya kayak, gue dateng loh gitu. Tapi kalau karena aku nggak kenapa-napa ya, tapi kalau yang mereka yang tidak bisa meregulasi emosi itu, nya itu kayak ini apa sih maksudnya gitu. Temen-temennya kayak nggak gagal paham gitu kok. Ngapain lo teriak gitu loh di situasi ini. Jadi misalnya kayak bukan eksploitasi ya, emosinya meledak tapi tidak pada tempatnya. Ya itu tadi menyapa aja gitu. Ntar ada yang nanya, lo dari mana? Emang gue nggak boleh kesini? Emang gitu. Jadi kayak semuanya jadi negatif gitu. Sehingga biasanya pengaruhnya adalah kepada pertama diri sendiri pasti. Karena pasti setelah ada ledakan emosi itu ada guilty. Terus regret. Itu udah paling susah deh. Nah orang kita kalau guilty, regret malah jadi makin marah. Karena mereka sebenarnya marah pada diri sendiri. Tapi tidak menyatakannya dengan ini. Jadi kayak udahlah gue pulang. Nah gue pulang tuh sebenarnya dia marahnya bukan karena temen-temennya. Sama dirinya sendiri gitu loh. Kenapa sih orang temen gue cuma nanya gitu kan. Karena diri kita ini selalu ada dua sisi yang berbeda. Kayak mata uang gitu ya. Jadi satu sisi kita marah, satu sisi kita tuh suka mempertanyakan ngapain lu marah. Kayak gitu, kayak kita tuh. Kalau orang yang udah bisa meregulasi itu berarti dia
ketika dia bertanya kenapa gue marah, harusnya dia tetap stay di ruangan itu sama teman-temannya. Iya. Dia diam dulu kali ya. Dia diam dulu atau apalah. Ada orang yang mengatasi emosinya itu dengan ini loh, minta es batu terus dikeletuk gitu loh. Oke. Nah, tapi itu kegiatan itu membuat dia makin cool down. Nah, baru dia ngomong, sorry ya tadi soalnya gue habis ini misalnya gitu. Kan ngomongnya udah enak gitu. Iya. Tapi kalau yang tadi nggak bisa dan dia tidak tahu cara mengatasi emosinya, mungkin dia akan ya tadi cabut gitu. Iya. Udah deh, gue nggak boleh datang ke sini emangnya gitu atau apa jadi ribut. Padahal sebenarnya temennya nggak bermaksud begitu. Tapi di telinga si yang tidak bisa meregulasi itu menjadi begitu. Sehingga kebanyakan sih emang kalau dibilang tuh kayak judgement atau asumsi gitu ya, atau asumsi berdasarkan pengalaman gue kalau ditanya, lu dari mana gitu, atau lu kok kesini gitu, padahal maksudnya kok kesini, kok lu bisa nyampe sini, apa yang mendorong lu kesini, kali lu jarang-jarang kesini, kali mau ngomong gitu, tapi buat dia kayak, udah kalau gue nggak diterima, langsung tersinggung, jadi sumbunya pendek langsung, terus dia mengambil tindakan yang itu. Ini menarik sih Mbak, artinya kan kita berarti kan jangan menginterpretasikan kata-kata orang lain atau emosi yang ditampilkan secara negatif ya. Tapi kan itu pasti ada cara-caranya dong Mbak. Nggak mungkin kita tuh bisa meregulasi segitu, semudah itu ya. Artinya Mbak Rika mungkin karena udah memahami, udah belajar juga teorinya tentang regulasi emosi. Gimana nih buat teman-teman yang nggak tahu gitu? Jadi kalau di klinik Brawijaya Kemang tuh kita kan mengadakan yang namanya dialectical behavior therapy. Mungkin buat teman-teman semua pernah dengar gitu ya atau nggak pernah dengar. Sebenarnya itu adalah perkembangan dari CBT atau cognitive behavior therapy. Perkembangannya adalah awalnya ini khusus buat yang BPD aja. Jadi borderline itu pakai itu penanganannya. Yang bikin tuh namanya Marsha Linehan, dia itu juga seorang BPD. Jadi kayak setiap pasienku yang ikutan itu selalu bilang kok relate banget gitu karena ya dia juga pernah di situ dan dia menjadikan dirinya sebagai objek penelitian. Jadi dia ngerangkul saintis yang lain terus yuk cek gue yuk gitu. Nanti kita bikin ini gitu. Karena dia merasa bahwa selama dia hidup itu dia painful terus karena dia nggak cocok sama ibunya gitu. Jadi kayak ya kan habis berantem gitu atau dia di-judge sama ibunya itu kan pain tersendiri gitu ya. Dan itu tuh kayak dia bilang itu yang bikin orang tuh nggak pengen hidup lagi gitu. Jadi kayak lebih gampang gue kalau hilang gitu. Nah tapi pada perkembangannya akhirnya teknik itu juga dipakai untuk orang-orang yang ada kecenderungan untuk bunuh diri atau punya pikiran-pikiran bunuh diri. Yang which is mereka belum tentu BPD ya gitu ya. Kemudian yang paling penting lagi adalah orang-orang yang sulit meregulasi emosi. Karena memang kita tahu ya kadang-kadang bawaan rumah suka kayak gitu ya. Jadi semua orang ngomongnya keras gitu. Terus kayak semua orang bisa ngablak aja bilang kayak lu nggak bener lu nilai jelek lu gitu. Ada banyak orang yang seperti itu, tapi ada juga yang ada masalah pun didiemin gitu. Which is di dua tempat tadi orang yang sulit meregulasi emosi itu tidak mendapatkan validasi di dua-duanya itu. Nah itulah yang mengakibatkan dia frustasi. Nah sebenarnya yang dicari itu validasi. Nah kita sebagai terapis di situ fungsinya adalah menjadi validator buat mereka. Tapi kita bukan memvalidasi perbuatan yang salah ya. Kayak kalau dia kayak tadi tiba-tiba cabut gitu ya, terus kayak marah-marah gitu, terus ngechat yang enggak ke temen-temennya gitu di grup gitu dia marah-marah. Kita nggak memvalidasi itu. Tapi kita validasi perasaan dia merasa di reject. Ya kalau lo mikirnya gitu ya gue akan seperti lo juga gitu. Ya. Nah, jadi empati mereka nah lalu mereka kita ajarin juga yang namanya model emosi. Ayo kita temuin yuk sebenarnya apa sih yang bikin lo tuh sering marah atau sering berpikir bunuh diri itu triggernya apa? Nah, makanya kita bikin model emosinya. Nah, tadi yang jawaban buat Upi, ketika mereka udah mengenali model emosi. Pertama bukan model emosi, pertama naming the emotion. Kadang-kadang mereka juga penting toh. Naming the emotion itu juga kita perkenalkan di DBT. Jadi kayak misalkan gue hate itu masuk apa ya? Apakah dia termasuk di anger ataukah dia termasuk di apalagi ada banyak perasaan, ada 9 perasaan kalau di situ. Jadi ada joy, ada love itu juga termasuk yang perasaan yang harus dikasih nama. Karena kadang-kadang marah kita tuh karena cinta gitu loh. Jadi kan sebenarnya bukan marah, berarti itu kategorinya ke situ gitu. Kayak bitter tuh masuk mana, terus kayak perasaan mendung, kayak apa sih, kayak merasa tidak bergairah itu masuk mana, itu ada di sedih misalnya gitu. Jadi ada keywordnya, lu mau cari apa, masuk dulu ke grupnya dulu, baru kita tahu cara mengatasinya. Karena caranya kan beda-beda. Identifikasi dulu. Tapi orangnya dulu harus identifikasi. Untuk dia mengetahui kayak misalnya gini yang
hari ini marah banget karena mobil itu salah belok gitu misalnya. Emosi gitu. Nah, kita sebagai terapis tuh kita harus menguasai ya nama-nama emosi itu karena kadang-kadang mereka juga nggak bisa mengenali itu. Misalkan kayak mereka tuh sedih sebenarnya tapi dibilangnya marah. Kenapa? Karena ada gue tinggi gitu. Tapi sebenarnya ya pernah dengar anger management kan? Iya. Nah, anger management itu kenapa anger management kan? Bukan anger doang yang diatasi dengan itu, tapi karena semua emosi yang negatif yang terlalu berlebih itu ujungnya adalah dimarah gitu. That's why namanya anger management. Terlalu sedih jadi marah, terlalu malu juga jadi marah, terlalu yang negatif itu jadi marah. Jadi makanya disebutnya anger management. Jadi satu sebenarnya semua. Jadi maksudnya kok anger management emang perasaan lain tidak berharga? Tidak, perasaannya juga berharga, tapi ujungnya itu masalahnya selalu dimarah. Itu jadi kayak gitu. Jadi kita ajak dia untuk kita terapisnya itu ngajak bareng-bareng. Walaupun kita udah punya dugaan nih kita. Jadi di BT itu ada 3 hal yang jadi ciri khasnya yaitu yang pertama itu ada individual session. Ya, di individual session tuh mereka bisa bercerita atau ngomong apa aja yang nggak bisa diomongin di kelas. Yang kedua adalah skill class. Jadi kita ajarin mereka untuk punya skill kayak tadi. Kamu ada di mana misalnya gitu, aku ada di kafe gitu waktu marah itu kan aku harus ngapain? Kalau di rumah mah kulkas sendiri mah ada anduk dingin ya langsung dipasangin ke muka. Kalau di kafe apa yang harus kulakuin? Nah kita ajarin, kita ajarin cara-cara untuk menurunkan emosi dan kita bareng-bareng untuk ini. Kalau dari 100 sekarang marah kamu berapa? Setelah punya pikiran yang lain ya kita masukin POV yang lain terus. Kayaknya udah 80 sih, tapi aku masih marah. Oke, terus kita jalani lagi. Emotionnya itu sebenarnya apa yang menjadi sebab, triggeringnya apa, vulnerability-nya apa. Nah ini orang yang suka nggak sadar. Orang yang marah gitu ya, terekspos marahnya nggak pernah gitu. Orangnya tuh halus, orangnya tuh nurut, orangnya tuh nggak pernah ada isu lah ya dengan aturan-aturan atau teman ya. Tapi tiba-tiba bisa meledak yang orang kayak ini dia bukan sih gitu ya. Nah itu sebenarnya karena dia ada vulnerability-nya gitu. Vulnerability-nya itu apa? Misalnya aja dia udah dari perjalanan naik mobil gitu ya 8 jam ke Jogja. Kan 8 jam di mobil tuh capek kan. Nah terus tiba-tiba dia sampai Jogja menemukan bahwa pesanan hotelnya tidak valid. Jadi dia harus nyari. Kalau dia marah wajar kan? Nah jadi dia bisa dengan mengadakan model emosi seperti itu. Dia bisa ini wajar apa enggak? Terus kayak ini tuh sekarang masih sebesar itu atau enggak? Karena kebanyakan mereka hidupnya di masa lalu. Kan dulu juga dia pernah, dulu ayah saya pernah ngomong gini, ibu saya pernah gini. Jangan hidup di masa lalu gitu. Kalau mau jadi benar kita ajarin mereka untuk berpikirnya now. Kembali ke saat ini. Makanya salah satu ininya adalah mindfulness. Gitu. Salah satu sarananya. Terus tadi yang pertama tadi adalah yang kedua tadi skill class, yang terakhir sebenarnya kita ada 4 sih sebenarnya. Kita ada phone coaching. Jadi dimanapun mereka berada, mereka bisa telepon kita. Karena apa? Dalam kondisi emosi biasanya kita nggak mampu mengeluarkan skill kita gitu. Boro-boro inget gitu ya. Yang ada tuh kayak gue pengen marah aja gitu. Tapi menurut kita kalau dia bisa nelpon kita sebelum meledak, artinya dia udah aware. Dan itu bagus. Kalau dulu kan kayaknya meledaknya tanpa disadari gitu. Gitu. Jadi kayak sekarang udah tahu. Sekarang udah tahu. Nah, itu yang kita tumbuhkan. Supaya apa? Supaya tadi tidak memancing rasa bersalah, tidak memancing guilty, tidak memancing regret gitu-gitu. Nah, itu tuh ininya. Jadi pengen nyobain juga nih gimana dialectical behavior terapi ya sebagai bagian daripada CBT ya. Bukan perkembangan dari CBT, tapi perkembangan beda. Dari CBT. Kalau CBT kan talk terapi kan. Kalau ini kita skill terapi. Jadi bedanya di situ sih. Itu lovers kalau mau jadi pasiennya. Kalau mau jadi pasien. Nggak mungkin buat teman-teman yang sulit tadinya mencari bantuan kemana ya. Apakah diri saya itu emang ditakdirkan tidak punya teman gitu ya. Misalnya tanda-tandanya gitu tuh. Gak punya teman karena orang di deket dia gerah. Dia sembunyinya pendek banget. Vibe-nya tuh negatif gitu ya. Terus kalau punya hubungan kekasih gitu ya. Hubungan dengan pasangan tuh gak lama gitu. Karena ya satu dan lain hal dia nggak bisa membendung kemarahannya gitu. Kayak gitu ya. Jadi kayak dan kadang tuh mungkin yang menjadi kesulitan itu adalah kadang orangnya udah saking bertahun-tahunnya dia begitu. Udah tidak bisa lagi mengenali sumber kemarahannya itu apa sebenarnya. Nah itu. Jadi kayak senggol bacok gitu, ini dikit marah, tapi gede banget kan, itu. Mungkin Mbak gini kan, ini bicara soal kemarahan. Tapi kan kalau yang saya pahami nih, tolong dikoreksi nanti ya Mbak.
orang tuh marah tuh pasti karena ada pengalaman-pengalaman dia yang bertumpuk gitu ya. Terus kita bilangnya ini adalah sebuah trauma gitu ya. Nah, kita mau fight or flight gitu kan ya. Kita mau coba untuk melawan atau ya udah kita dalam posisi yang ya udah gitu-gitu terus. Nah, kalau Mbak ini kan pakai DBT, kalau saya belajarnya pakai EMDR gitu kan ya. Jadi kalau di EMDR itu kan kita mencoba untuk mengajak dia kembali ke kondisi trauma itu, yang mana yang mau diproses, lalu kita pakai tekniknya, gitu ya, pakai eye movement atau pakai tapping, gitu ya, ada caranya. Nah, tapi dia harus disiapkan juga nih supaya dia mau lanjut ke dalam sesi-sesinya di dalam EMDR terapi itu. Oh, nggak bisa sekali? Nggak bisa cuma sekali, prosesnya panjang gitu ya. Ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang setahun juga gitu ya. Karena traumatic event yang dimiliki seorang itu kan dia ada di dalam semua panca indera kita. Nggak cuma ada di ingatan, tapi juga ada suara yang bikin kita tertrigger dengan trauma itu. Kemudian juga mungkin lampu-lampunya, situasinya. Nah itu yang coba kita proses satu persatu. Makanya cukup lama. Gitu ya. Tapi menariknya kan kalau di BT ini kita bisa mengkategorisasikan emosi-emosinya ya. Yeah. Nah kalau yang di EMDR ini ya trauma mana yang mau kita proses gitu ya. Apakah dia trauma yang single ataukah yang banyak trauma ya, yang multiple dan sebagainya. Sebenarnya di DBT juga ada namanya DBT PI. PI itu prolong exposure. Mungkin Oh, hampir mirip ya. dengan EMDR. Mirip tapi tidak sama loh kata teman saya yang belajar EMDR juga ya. Tapi maksudku kalau di DBT itu kami tidak diperkenankan untuk melakukan terapi lain selain terapi tadi dulu gitu. Jadi kita bekalin dulu dia dengan skill. Lalu setelah dia selesai modul yang kalau dewasa itu ada 3 modul gitu ya. Kalau udah selesai baru kita ajak dia untuk ke trauma itu. Nah, karena kalau trauma dulu yang diproses, ada kekhawatiran dia menyerah gitu loh. Karena kan kalau di DBTPI itu kan kayak diekspos, hampir mirip lah. Dia harus mengingat berkali-kali traumanya gitu. Pengalaman itu. Gitu. Jadi itu yang berat. Belum dia udah akan nyerah. Tapi kalau situasi kelas, yang pertama, kenapa dalam kelas? Karena biasanya orang-orang yang BPD atau orang yang sulit mengendalikan emosi itu kan susah punya teman. Jadi kalau ditanya tuh ada yang emang udah biososialnya kayak gitu, ya itu dari kecil dia emang nggak punya teman. Jadi kalaupun sekarang punya teman cuma 2, itu juga teman SD-nya gitu. Nah itu udah tanda-tanda itu what happened with this. Yang biasanya keluarganya nggak menengarai itu karena dulu dia pernah ikut kok sepak bola umur berapa 2 tahun ya, itu jauh banget, abis itu lo nggak perhatiin lagi gitu kan. Itu tuh yang kita suka miss gitu ya untuk ini. Nah jadi baru setelah dia melakukan self harm, orang tua biasanya baru mencari tahu kenapa itu, kenapa ini saya pengen ditolong dan sebagainya. Tidak pernah ada kata terlambat sih, cuman tadi kadang-kadang dari merekanya sendiri, ini kalau remaja ya, dari mereka sendiri itu sudah telat gitu, karena pada saat dibutuhkan dia tidak ada gitu. Nah kita juga, nah menariknya kalau di BT remaja itu kita juga berusaha untuk merekatkan si orang tua dengan anak. Artinya bukan family terapi, tapi kayak mereka datang ke kelas tuh bersama-sama orang tuanya. Kalau remaja ya, karena apa? Remaja, mungkin orang tua juga nggak ngerti cara memvalidasi. Kayak kalau dia nangis saya bingung, saya tinggal aja. Padahal ditinggal bikin anaknya berpikir kayak you don't care about me gitu. Nah jadi kayak dengan belajar seperti itu, dengan bareng-bareng satu ruangan dan kita bisa sharing-sharing, maka diharapkan orang tua dan anak memiliki pemahaman yang lebih dalam sehingga nggak cepet baper gitu loh. Kayak gini, saya tuh nggak pernah boleh pesta gitu sama orang tua saya kalau lewat curfew jam 9 saya gitu. Ya pesta kan baru mulai jam 9 gitu, nggak mungkin banget gitu ya. Gue pulang jam 9 cuma hai terus pulang gitu kan nggak mungkin gitu. Nah terus nanti kita tanya, kamu kenapa nggak ngizinin anak kamu pergi lewatin curfew? Saya takutnya kalau dia perginya sampai larut malam dan sebagainya, pulang tuh yang nganterin mabok gitu, misalnya gitu. Aku nggak bisa ngontrol itu gitu. Jadi aku karena aku sayang sama anakku ya aku nggak perbolehkan. Si anak mendengar itu, baru dia tahu, oh alasannya tuh sayang ya. Karena kadang-kadang tuh is very simple gitu. Anak-anak tuh nggak ngelihat kalau itu tuh out of love gitu. Kadang-kadang seperti itu ya. Jadi harus begitu. Jadi terus nanti anaknya juga ditanya, menurut pendapat kamu kekhawatiran orang tua kamu itu berdasar bagaimana gitu?
Oh enggak kok, saya tuh udah milih-milih teman. Kalau perlu nanti temennya saya kenalin dulu sebelum ngajak saya pergi gitu. Kalau kayak gitu gimana? Kita nanya orang tuanya. Oh kalau gitu fine gitu. Ya udah gitu. Jadi kan kayak kalau di remaja itu sebenarnya ada masalah yang lebih besar daripada tadi meregulasi emosi, tapi kayak membuat keluarga jadi support sistemnya dia gitu. Jadi kalau selama ini dia istilahnya dianggap gagal gitu. Si anak ini suka merasa aku tuh beban, biasanya gitu. Aku tuh malu-maluin keluargaku. Jadi dia kayak merasa nggak berhak untuk minta privilege apapun gitu loh. Padahal kalau dia bilang kayak, tapi gue nggak apa-apa lo ke pesta diantar lo jemput lagi gitu. Misalnya ngomong ke orang tuanya, nggak apa-apa lo paps gitu. Kalau mau jemput lagi papi oke aku gitu. Oh ternyata oke ya. Sementara si papi nggak pernah ngomong gitu karena pasti nggak mau lah gitu. Gitu. Jadi kayak akhirnya kan terjalin kayak dari yang kecil. Dan itu tuh kelasnya tuh 24 minggu. Kebayangkan every week orang tua itu duduk bareng kita untuk membahas modul-modulnya gitu. 24 minggu, berarti itu komitmennya lama banget. Betul. Iya ya, sekitar 6 bulan. Tapi kalau udah menemukan keasikan di kelas, mereka tuh malah nangis loh waktu farewell. Jadi kayak belum mau lulus. Jadi ini kayak grup konseling gitu Mbak? Enggak, kita benar-benar kelas skill class training. Jadi kayak namanya skill class ngajar, kita kayak ngajar gitu loh. Caranya gini. Kita memperkenalkan skill-skill yang mereka bisa pakai pada saat mereka mengalami regulasi tidak bisa meregulasi emosi, disregulasi emosi. Disregulasi. Tuh, gitu. Jadi betapa pentingnya nggak cuma sekedar meregulasi emosi, tapi tahu dulu bagaimana klaster dari emosi itu, kenapa orang tua menampilkan emosi seperti itu, ternyata artinya emosi itu ada lagi gitu ya. Dan itu yang perlu dipelajari, ada kelasnya sampai 24 minggu. Menarik. Kita masih EMDR gimana belajarnya? Kenapa apanya nih? Kalau belajarnya gimana kalau EMDR? Apa hanya terapi aja yang di terapi aja? Iya, kalau terapinya Mbak. Jadi sesinya adalah sesi terapi. Jadi kita bilang sama kliennya ini akan ada beberapa sesi terapi gitu ya. Minimal terapinya dilakukan selama 60 sampai 75 menit, bisa juga 90 menit gitu dalam satu kali sesi gitu ya. Nah, itu prosesnya kan panjang ya. Jadi bisa aja bisa 10 kali pertemuan selesai, bisa juga itu 10 pertemuan tuh baru misalnya tahap satunya, kan ada beberapa tahap seperti itu. Jadi artinya memang klien harus dikasih tahu bahwa ini adalah proses, gitu. Adalah proses ini sangat tergantung pada bagaimana kita menjalankannya bersama-sama. Gitu ya. Pernah nggak ketemu pasien yang saking udah banyaknya multiple exposure itu dia bukan memutuskan untuk tidak beremosi, kayak apatis aja? Oh oke. Cara emosinya dia flightnya bahwa kalau masa bodoh. Kalau di remaja sih malah itu dipakai ya, maksudnya jadi flightnya dia adalah ya udah masa bodoh. Tapi dia memproses gitu. Padahal sebenarnya dia rasain, ya painnya dia rasain. Tapi dia bilangnya enggak, aku nggak apa-apa loh, digituin juga nggak apa-apa gitu kayak gitu misalnya. Nah itu padahal dia merasakan, nah itu kita bantu mereka untuk bener nggak apa-apa. Misalnya kayak ngecek mendalami, jadi kita kayak Iya. bantu mereka untuk, ya tapi aku tuh nggak suka kalau digituin mama gitu. Ya tapi kamu pernah ngomong nggak suka? Oh enggak sih, harusnya kan sadar sendiri. Oh nggak ada kata sadar. Di kelas itu kalau di individual kita ngomongin gitu, kalau di kelas tuh kita bahas bareng-bareng. Jadi misalnya 2-3 keluarga gitu ya, makanya multiple family gitu. Itu kita pakai untuk saling bercerita gitu loh. Karena biasanya kalau yang sana udah mulai ngomong, yang sini ikut ngomong. Terus kayak kesulitan orang tua, gue juga ngalamin itu. Jadi mereka kayak punya apa ya, kalau dibilang kayak kelompok orang yang menerima mereka apa adanya, kan sama. Iya. Berarti bisa berlaku juga untuk couple dong? Kalau couple nggak boleh satu kelas, harus beda kelas. Oh, Jadi bedanya sama dewasa. Kalau remaja kan kebanyakan yang membawa itu adalah orang tuanya ya, karena mereka punya masalah lah dengan remaja itu. Tapi kalau orang dewasa tuh mereka berkesadaran, mereka yang datang ke kita untuk udah nggak betah nih gue, gitu. Apa namanya, hidup kayak gini gitu, kayak gue nggak punya tujuan hidup, gue ngerasa kayak tiap hari tuh tabrak truk dong gue gitu, kayak itu kayak gitu. Jadi kayak mereka tapi karena sebenarnya itu sebab akibat sih gitu, karena mereka sendiri, mereka terisolasi. Enak nggak sih kuliah sendiri? Coba yang kuliah sendiri nggak punya temen, terus setiap temen ngeliatin rasanya kayak aku orang yang paling beda di ruangan itu, kan nggak enak. Nah gitu. Jadi artinya teman-teman yang mau belajar bagaimana mengatur emosinya ya, meregulate
emotion itu memang ada cara-caranya dan memang ada tahapan-tahapannya gitu ya. Jadi Dan penting untuk bisa melakukan itu. ya. Nah, Mbak, kalau tips yang bisa diberikan nih pada anak remaja dulu, nanti baru kita kasih tahu ke orang dewasa. Kira-kira kalau remaja yang dikit-dikit baper, dikit-dikit marah, dikit-dikit sedih dan sebagainya itu kira-kira apa yang harus dilakukan? Remaja ya, kalau remaja itu baiknya kamu punya cita-cita. Bagaimana kamu ingin ke depannya seperti apa. Nah, segala sesuatu yang menghalangi cita-cita itu harus kamu relakan, kadang tidak bisa kita atasi semuanya. Kayak contohnya saya berniat bersekolah di Australia misalnya gitu. Butuh biaya dong, dan dia nggak dapat beasiswa gitu. Berarti kan dia kalau dia jelek hubungannya sama orang tuanya kan bagaimana bisa dibiayai? Berarti kan menghambat cita-citanya akibat emosi sesaatnya dia gitu loh. Karena orang tua nggak, karena kadang-kadang tuh yang kasihan tuh orang tuanya tuh bukan berniat. Orang tuanya tuh nggak ngerti, mesti saya apain kalau dia nangis, mesti saya apain kalau dia saya temukan dia sedang melukai diri, mesti orang tua tuh bingung karena ya itu, karena kan kalau kita lihat adolescence itu kan penuh dengan perkembangan hormon ya, lagi nggak nyaman sama dirinya, jadi kayak nggak usah ada masalah itu aja udah berat gitu. Betul. Jadi akhirnya mereka permisif, mau dia main handphone mulu nggak ngerjain PR, mau dia nggak masuk sekolah. Jadi kayak merasa nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau situasinya udah seperti itu, maka carilah bantuan profesional. DBT itu bukan untuk masalah yang cuma single. Saya kamu BPD doang, terus nggak ada masalah lain. Itu nggak usah pakai nggak usah pakai DBT. Ada teknik-teknik lain kayak EMDR, terus kemudian acceptance, atau macam-macam itu bisa dipakai lah. Tapi kalau persoalan kamu tuh kompleks, kayak dari kecil kamu udah merasa tidak cocok di keluarga itu, kayak yang lain tuh pinter-pinter, aku enggak, terus kompleks lagi, terus di pertemanan aku sering dibully karena aku sering nggak ikutan, kalau orang bilang kudet, nggak update gitu kan, aku sering dibully. Nah, ketika kompleks berbagai masalah di berbagai kehidupannya dia, DBT yang main, jadi kayak palu gede yang dung gitu, kayak gitu. Nah, baru ini. Tapi kalau yang masih yang single problem ya masih bisa dengan teori-teori trauma healing yang lain. Oke. Nah, jadi artinya teman-teman kalau merasa kurang bisa meregulasi emosinya, marilah dicoba untuk mencari pertolongan, gak usah ragu-ragu. Karena berarti Anda sudah berusaha untuk memahami diri Anda dan pengen tahu gimana caranya untuk mengatasi kondisi itu. Bisa pakai DBT atau pakai apapun, tapi please konsultasi ke psikolog atau konselor yang terdekat dengan diri Anda. Ya, jangan self-diagnose kan, itu juga kan, karena penyakit gangguan kejiwaan itu mirip-mirip. Jadi kalau kita diagnose sendiri, kadang-kadang kita jadi overwhelming ya. Hah, gue ini gitu kan. Padahal belum tentu gitu ya. Jadi kayak lebih baik cari pertolongan. Gitu. Oke, kalau gitu. Ada lagi yang mau ditambahin mungkin Mbak Upi? Enggak ada. Cukup ya? Cukup jelas ya. Baiklah kalau gitu ya. Okay. Itu aja, sekian teman-teman semua. Don't forget to always love yourself first. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye.